Setelah pada tutorial sebelumnya, saya sudah membagikan cara membuat long section secara manual, agar penggambarannya lebih bisa dipahami pemula. Setelah memahami hal tersebut, kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat long section secara otomatis menggunakan program PCLP, atau kepanjangannya adalah Plan Cross Section dan Longitudinal Profile Program. Adapun program ini merupakan program dari Nippon Koi Trikonjaya DDC Konsultan yang dibuat oleh Pak Abimanyu dan Pak Supramudio di Jakarta bulan November tahun 2002. Jadi program ini sudah lama, tapi masih banyak dipakai sampai saat ini. Adapun langkah menggunakan program PCLP ini adalah sebagai berikut. Yang pertama kali kita siapkan file Excel, master long dan cross section serta program PCLP yang ada dalam satu folder. Nah, ini dalam satu folder PCLP. Nah, ini dia file Excel master cross section, file Excel master long section dan program PCLP. Apabila belum ada program PCLP ini, maka dapat di-search dan di-download juga di internet dengan memakai kata kunci yang sesuai. Oke, selain kita menyiapkan ketiga file ini, siapkan juga data Excel pengukuran long section. Ini data Excel pengukuran long section. Kita pindahkan ke folder tadi saja, supaya lebih mudah. Ya, ini dia adalah data jarak dan elevasi long section. Untuk data jarak dan elevasi long section ini adalah data dari hasil pengukuran yang telah saya jelaskan pada tutorial sebelumnya. Oke, langsung saja. Kalau begitu, kita buka file Excel master long section. Ini file Excel master long section. Kita buka. Nah, di sini ada dua, yaitu tab data existing dan data design. Kita pilih tab data existing. Lalu setelah itu, kita buka juga file Excel data dan jarak elevasi dari pengukuran long section. Nah, ini dia data pengukuran long section yang saya dapatkan dari pengukuran terdahulu yang bisa dilihat pada video tutorial sebelumnya. Di sini ada STA, distance atau jarak, dan elevasi. Atau nanti ini kita pindahkan ke Excel master long section PCLP tadi. Ini kita buat dua lembar Excel agar lebih mudah. Kita pilih view, pilih arang all, pilih Tyler, klik OK. Nah, ini dia Excel master long section PCLP-nya. Lalu untuk STA atau station kita pindahkan ke sini, kita langsung copy saja. Blok semua, tekan Ctrl C pada keyboard. Lalu klik di sini. Lalu tekan paste atau Ctrl V pada keyboard. Nah, ini sebenarnya ada merubah format warna. Kita ulang, paste spesial saja. Ctrl alternatif V atau paste spesial. Pilih Valus, klik OK. Nah, ini tidak merubah format warna karena yang tanda merah ini adalah yang angka yang akan kita ganti. Selanjutnya untuk jarak atau distance juga kita pindahkan. Kita blok semua, tekan
copy atau Ctrl C pada keyboard. Setelah itu taruh di sini, tekan paste spesial atau Ctrl Alt V pada keyboard. Nah, ini paste spesial, pilih Valus, klik OK. Nah, ini juga sudah pindah kemari. Otomatis distance atau jarak kumulatif menyesuaikan karena ini sudah dari rumus di sini sudah menyesuaikan hasilnya. Oke, kalau begitu tinggal elevasi atau OGL, atau kalau tidak salah saya kepanjangan OGL ini adalah original ground level kalau tidak salah. Dan kalau salah bisa kepanjangan OGL ini bisa dikoreksi juga. Klik di sini di elevasi, blok semua, lalu tekan copy atau Ctrl C pada keyboard. Lalu klik di sini, lalu tekan paste spesial, klik kanan paste spesial atau klik Ctrl Alt V pada keyboard, maka muncul kotak paste spesial, pilih Valus lagi, lalu klik OK. Nah, ini sudah elevasi atau OGL sudah kita pindahkan juga ke master long section. Nah, kalau sudah, ini bisa kita tutup saja. Data pengukuran long section yang berupa jarak dan elevasi kita tutup saja. Tinggal master long section PCLP ini. Oke, kalau sudah, ini sudah kita masukkan semua angka yang diperlukan. Lalu setelah semua data dimasukkan, atur skala horizontal arah ke samping. Ini nanti bisa sesuaikan dengan jarak STA dengan penggambaran di AutoCAD-nya. Ini adalah skalanya, jadi bisa disesuaikan nanti. Kalau untuk gambar yang saya buat, kira-kira untuk data skala horizontalnya atau arah ke samping kurang lebih 400, kita coba. Kalau belum sesuai nanti bisa diatur sesuai kebutuhan masing-masing setelah gambarnya tertampil di AutoCAD. Lalu untuk skala vertikal arah ke atas sebesar 35 dan jumlah lembar, ini jumlah lembar cuma 1 saja, nanti bisa juga disetting 2, 3 sesuai keperluan gambar. Di sini kita cuma membuat jumlah lembar 1. Oke, ini sudah kita taruh semua yang angka merah yang harus diganti, sedangkan untuk Y left, Y right, refer band ini tidak perlu, kita biarkan saja seperti ini, tidak perlu, biarkan saja, abaikan saja. Lalu untuk data X design ini kita abaikan saja, tidak kita pakai, biarkan saja tetap seperti ini karena di sini kita hanya memerlukan data existing atau nanti penggambaran elevasi tanah existing atau tanah asli, bukan tanah rencana tidak kita buat. Makanya di sini cukup di data existing saja. Yang data desain kita abaikan. Oke, kalau sudah, klik Save atau bisa juga menekan Ctrl S pada keyboard. Nah, kalau sudah, ini kita minimize lalu buka program PCLP-nya. Nah, kalau sudah, di sini ada cross section dan long profile. Karena di sini kita membuat long, maka pilih long profile, klik long profile, pilih existing.
Nah, ini karena kita cuma membuat lembar 1, maka di sini yang kita isi adalah lembar 1 sampai dengan lembar ke-1 juga. Bisa diubah sesuai kebutuhan. Lalu klik pembawa. Lalu di sini kita beri nama long section data, atau bisa sesuai nama bisa sesuai sesuka hati masing-masing namanya ini. Di sini saya memberi nama long section data saja, lalu pilih folder tempat kita save. Di sini saya men-save di folder download. Lalu saya buka PCLP. Nah, saya save di sini supaya filenya menyatu dalam satu folder dengan program dan data pengukuran PCLP tadi. Kalau sudah, klik save atau tempat menyimpan bisa disesuaikan sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, lalu kalau sudah, kita minimize ini lagi. Nah, ini dia bisa kita lihat file AutoCAD script long section data. Ini file yang kita buat tadi. Lalu setelah itu kita buka program AutoCAD. Di sini saya menggunakan AutoCAD 2010, bisa AutoCAD berapa saja. Kita tunggu beberapa saat. Oke, program AutoCAD sudah terbuka. Lalu kalau sudah, di jendela AutoCAD ini kita ketik SCR atau script kepanjangannya. Kalau sudah ketik SCR, tekan enter pada keyboard. Nah, maka kita cari file SCR long section data yang kita buat tadi. Tadi saya menaruhnya di folder download di desktop. Download di sini tadi, lalu PCLP. Nah, ini dia long section data yang berupa file dengan format script atau SCR. Klik di sini data ini lalu tekan open. Nah, kita tunggu beberapa saat. Ini program sedang dimasukkan secara otomatis ke dalam AutoCAD. Oke, data sudah dimasukkan dan diolah menjadi gambar long section. Nah, di sini sudah ada data-datanya. Ini berupa ada ini elevasi, lalu ada jarak, dan ada STA juga. Dan ini dia yang warna hijau ini penggambaran elevasi tanah aslinya. Sedangkan ini kosong, ini adalah rencana desain atau data desain yang tidak kita buat tadi. Dan di sini hanya menampilkan elevasi asli atau elevasi existing, karena di sini elevasi rencana kita buat, maka kosong. Di sini cukup hanya kita buat elevasi aslinya. Ini dia bisa dilihat yang warna garis warna hijau ini adalah elevasi aslinya. Dan yang saya maksud skala ini tadi, skala horizontal 400, dia arah ke sini, arah ke samping ke sini, dari sini ke sini. Ini sudah tepat 400 sesuai ukuran gambar yang saya buat. Dan untuk yang ke atasnya ini skala vertikal 35, ya, dari sini ke sini 35 sudah sesuai dengan kotaknya, jadi sudah tepat. Nah, kalau kira-kira datanya berbeda, lebih banyak atau lebih tinggi atau lebih lebar, bisa disesuaikan lagi skalanya. Di sini tadi skala horizontal vertikal. Nah, di sini juga jumlah lembar cuman satu karena
Di sini kita sebagai contoh hanya menampilkan satu lembar saja. Kita juga bisa menampilkan beberapa lembar lain. Nah, misal di sini. Ini ada lembar kedua, lembar ketiga. Jadi kita hanya menampilkan satu saja. Begitu juga kita bisa menambahkan data elevasi rencananya. Ini tinggal tambahkan saja. Tapi di sini kita hanya membuat elevasi asli. Nah, sangat mudah kan caranya. Dengan begini kita hanya memerlukan waktu beberapa menit saja untuk menggambar elevasi tanah asli long section dibandingkan dengan menggambar secara manual. Tapi menggambar secara manual seperti yang saya buat di tutorial sebelumnya juga penting karena agar lebih mudah dipahami oleh para pemula yang ingin belajar tentang penggambaran ini. Kalau ini secara otomatis, kalau sudah paham dasar-dasar penggambaran dan hubungan gambar dengan file data pengukuran, baru kita buat secara otomatis seperti ini. Oke, sekian tutorial saya mengenai cara menggunakan program PCLP ini untuk penggambaran elevasi asli long section. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya.